Dinodai sepupu. Bab 27. Kontrol diri. Abang udah sadar? Hana sangat terkejut mendengar suara Bara. Dari tadi abang sadar kok. Bara memberikan jawaban dengan santai. Maksud abang apa? Hana tidak mengerti maksud Bara. Dia pun mengangkat kepalanya dari dada suaminya itu. Abang hanya ingin mendengar pengakuan cinta dari bibir kamu. Walaupun abang tahu kalau cinta itu udah tumbuh di hati kamu untuk abang. Bara menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi, abang ngerjain aku? Hana kesal mendengar pengakuan Bara. Dia pun ingin beranjak, tetapi Bara langsung meraih tangannya. Abang gak bermaksud ngerjain kamu. Abang hanya ingin kamu jujur. Bara pun bangkit dari rebahan, lalu memilih duduk. Hana tidak tahu harus bersikap bagaimana sekarang. Di satu sisi, dia ingin menyalahkan Bara karena telah membuatnya panik. Namun di sisi lain, dia merasa lega karena telah mengutarakan cinta dan perasaan yang dipendam selama ini. Akan tetapi, sekarang dia sangat malu memandang wajah Bara. Dia ingin menghindar, tetapi tidak kuasa. Dia makin salah tingkah karena saat ini Bara tidak berhenti menatapnya sambil tersenyum. Kemudian mengedipkan mata kanannya. Apaan sih? Hana pun menunduk. Kamu kenapa malu sayang? Wajar dong seorang istri mencintai suaminya. Bara mencium tangan Hana. Tapi aku masih kesal sama abang karena udah buat aku panik. Hana memukul pelan dada Bara. Abang minta maaf. Abang gak tahu gimana caranya lagi untuk mendengar kejujuran dari kamu. Bara meraih tubuh Hana, lalu menyandarkan ke dadanya. Bara ingin tertawa melihat sikap yang Hana tunjukkan saat ini. Dia tahu kalau istrinya itu masih salah tingkah karena telah jujur dengan perasaannya. Namun, dia sangat bahagia karena dirinya dan Hana kini saling mencintai. Bara ingin segera melangsungkan pernikahan kembali dengan Hana supaya hubungan yang mereka jalani tidak ada pembatas lagi. Dia berharap agar Hana segera hamil dan melahirkan anak yang telah dia nantikan selama ini. Ide kamu ada-ada aja. Bara dikagetkan suara Anita yang kini berdiri bersama Sandra di dekat tempat tidur. Hana langsung mengangkat kepalanya dari dada Bara. Maaf Mi, aku bingung gimana cara taklukin menantu Mami. Bara pun meminta maaf kepada ibunya. Kamu pikir Mami gak panik dengar kamu masuk rumah sakit? Anita masih kesal dengan rencana Bara. Maaf karena udah buat Mami khawatir. Bara merasa bersalah karena tidak memberitahukan idenya tersebut kepada ibunya. Akhirnya, ibu dan anak itu pun tertawa setelah mendengar penjelasan Sandra tentang ide dan niat Bara, juga kerjasama mereka dengan Dr. Revan. Sementara Hana makin salah tingkah karena tidak jujur sejak awal kepada Bara. Hari ini, Arga dan Amira resmi menyandang status sebagai sepasang suami istri secara agama. Bayu sebagai seorang ayah tidak ingin terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi terhadap Amira. Oleh karena itu, lelaki parubaya itu pun menikahkan putrinya secara siri. Usia Amira yang baru 18 tahun belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan secara hukum. Dia harus ikut sidang seperti yang Hana lakukan beberapa bulan lalu. Amira tidak mempermasalahkan hal itu karena dia harus menjaga perutnya yang pasti akan makin membesar. Sementara Bara
harus rela mengalah demi adiknya. Padahal dia sudah berniat menikah kembali dengan Hana sebelum Amira. Namun, mengingat keadaan adik bungsunya yang sedang hamil, dia pun ikhlas menunda pernikahannya dengan Hana. Papi harap kamu ngerti posisi Amira, Bar. Dia harus segera menikah. Jangan sampai orang lain tahu kalau dia sedang berbadan dua tanpa suami. Bayu menyampaikan hal tersebut kepada Bara beberapa hari yang lalu. Iya, Pi. Aku ngikut aja. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Amira. Bara dengan lapang dada menerima keputusan ayahnya. Bayu berjanji akan menyelenggarakan resepsi pernikahan Bara 2 bulan lagi. Dia meminta anak sulungnya itu untuk bersabar. Bara pun mengiyakan. Dia berusaha untuk menahan diri jika sedang bersama Hana. Sejak mendengar pengakuan cinta dari Hana, Bara makin sulit untuk mengontrol diri setiap mereka bersentuhan. Dia sangat bersyukur karena Hana selalu mengingatkan dirinya jika tiba-tiba hilaf. Dia pun lega karena Hana langsung menghentikan aksinya. Abang harus kuat. Anggap aja kita bukan suami istri. Jadi, abang gak mungkin tega berbuat sesuatu yang buruk padaku. Hana memberikan saran dan ide kepada Bara. Mana mungkin abang bisa menganggap kamu bukan istri abang. Abang cinta banget sama kamu, sayang. Bara menolak saran Hana. Ini hanya pura-pura, Bang. Aku gak mau nambah dosa lagi. Abang juga pasti berpikiran yang sama denganku. Makanya abang gak meminta hak sebagai suami sejak kita nikah. Iya, sayang. Pokoknya kamu harus sadarkan abang kalau tiba-tiba hilaf lagi. Hana kasihan melihat Bara jika sedang tidak mampu mengontrol diri ketika mereka bersama. Dia sangat mengerti posisi suaminya itu. Dia juga tahu kalau laki-laki lebih sulit menahan hasrat untuk bercinta daripada perempuan. Hana mengetahui hal itu dari buku yang pernah dia baca. Dia berjanji akan melayani Bara sepenuh hati jika mereka telah melangsungkan pernikahan lagi. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk suaminya itu. 2 bulan berlalu. Bara dan Hana akhirnya melangsungkan acara resepsi pernikahan dengan meriah. Kini, mereka telah sah menjadi pasangan suami istri, baik secara agama maupun hukum. Hana sudah memenuhi syarat setelah melakukan sidang perkawinan. Bara tidak merasakan beban sedikit pun ketika memeluk Hana. Dia menganggap wanita itu miliknya seutuhnya. Di samping itu, mereka juga pasangan yang saling mencintai. Hana mengaku sangat ikhlas menjadi pendamping hidup Bara. Abang boleh minta hak abang malam ini, sayang? Pinta Bara kepada Hana setelah mereka berada di kamar yang telah dihias sangat indah. Maaf, aku belum bisa memenuhi permintaan abang. Hana mengembuskan napas berat. Kenapa, sayang? Apa kamu belum siap? Bara sedikit kecewa mendengar jawaban Hana. Iya, Bang. Ada apa? Apa kamu gak ikhlas hidup bersama abang? Tapi kita saling mencintai. Bara memegang lengan Hana. Dia tidak mengerti kenapa wanita itu tidak bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri. Kalau aku gak ikhlas, gak mungkin aku ada di sini sekarang. Terus, apa masalahnya? Aku lagi kedatangan tamu bulanan. Hana pun tersenyum. Apa? Tapi tadi kita masih sholat berjamaah. Bara bingung mendengar alasan Hana. Aku juga baru tahu pas buang air kecil tadi. Padahal abang hanya keluar kamar sebentar tadi jumpain papi.
Aku kan gak bisa nentuin sendiri kapan datang bulan. Abang harus sabar, nunggu beberapa hari lagi. Hana pun mengusap pipi Bara. Akhirnya malam ini, Bara dan Hana tidak melakukan apa yang seharusnya terjadi setelah menikah. Pasangan suami istri itu pun tertawa karena niat mereka tentang bercinta hanya dalam angan. Hana sangat lega karena tidak melihat kekecewaan lagi di wajah Bara. Mereka pun memilih menuju alam mimpi. Namun, setelah hampir 2 jam tertidur, Hana terbangun karena mendengar nada panggilan masuk dari ponsel Bara. Dia pun bangkit meraih benda itu dari nakas. Dia terkejut melihat nama seorang wanita di layar. Kenapa orang itu menghubungi suamiku malam-malam gini? Apa tujuannya? Hana bermonolog pelan agar Bara tidak terbangun. Hana pun memilih menolak telepon di ponsel Bara. Namun, tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor yang sama. Dia segera membukanya dengan perasaan kesal dan marah. Dia tidak menyangka kalau seseorang di luar sana masih merindukan suaminya. I miss you. Isi pesan masuk di ponsel Bara. Siapa seseorang yang mengirim pesan ke ponsel Bara?